Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari baru. Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati riang dan penuh syukur. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, salah satu ciri manusia adalah suka lupa. Hal sederhana, kadang-kadang memasuki hari baru pun kita lupa. Ini hari apa ya? Dan tanggal berapa? Dengan teman masa kecil yang lama tidak berjumpa, mungkin kita sudah lupa nama dan wajahnya saat bertemu lagi. Hal tersebut berkaitan dengan memori di otak kita. Ada hal lupa yang menyangkut sikap. Jenis lupa ini menyangkut orang yang tidak menginsyafi atau ingat siapa dirinya sebelumnya. Lupa tentang masa lalunya, sehingga terlena dengan keadaan sekarang, bahkan hanyut oleh situasi baru yang menghampirinya. Saudaraku, dalam Injil terdapat sebuah kisah. Ada 10 orang kusta berjumpa dengan Yesus. Semuanya sama, yaitu mempunyai kerinduan untuk sembuh. Saat berjumpa Tuhan Yesus, mereka mengutarakannya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mendengar teriakan mohon belas kasihan itu, lalu Tuhan Yesus meminta mereka pergi ke imam. Waktu itu, orang yang sembuh dari penyakit demikian harus menyampaikan kondisi kesehatannya kepada imam. 10 orang kusta itu patuh atas sabda Tuhan Yesus. Itu berarti mereka yakin permohonan mereka dipenuhi Yesus. Dan benar, di tengah jalan semuanya sembuh. Kemudian, dari 10 orang kusta itu, ternyata tidak semua kembali ke Tuhan Yesus. Saat meminta, semuanya satu semangat yang sama. Namun, saat mereka sembuh, yang kembali cuma 1 orang. Orang itu adalah orang Samaria yang kerap mendapat stigma atau cap bahwa imannya kurang murni. Karena itulah Tuhan Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Saudaraku, mayoritas dari yang disembuhkan bisa jadi lupa diri. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan penyakit mereka, sehingga tak terucap ungkapan terima kasih. Sekaligus tak ada sujud syukur di kaki Tuhan Yesus. Mereka 9 orang
hanyut oleh kegembiraan sehingga lupa diri. Mereka mengabaikan pihak yang berjasa besar dalam hidup mereka. Banyak anggapan bahwa orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang permintaannya ditolak, tidak dipenuhi, orang-orang kecewa. Dalam kisah 10 orang kusta yang disembuhkan, justru lain, berbeda dari kasus kebanyakan. Mereka yang pergi dan lupa Tuhan, justru orang-orang yang dipenuhi keinginannya. Mereka meminta penyakit kustanya disembuhkan, dan Yesus memenuhinya. Jadi, orang yang mendapat berkat dari Tuhan, malah mereka itu sama sekali tak kembali. Tak ada yang balik kepada Yesus, mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya. Saudaraku, jika kita sedang berada di puncak karir, hidup berkelimpahan, uang banyak, posisi sosial baik, kesehatan bagus, hidup aman, jangan lupa masa lalu yang penuh kesederhanaan dan perjuangan. Terlebih dari itu, jangan lupa pihak pemberi segala yang kita miliki itu. Dia adalah Tuhan, sang sumber utama kebaikan kita. Oleh karena itu, baiklah kita tidak lupa diri, saudaraku. Bagaimanapun, lupa diri akan menuntun langkah kita pada jalan yang keliru. Lupa diri bisa lupa segalanya dan hanyut oleh arus kehidupan. Saat ini kita jangan lupa bahwa kaki kita bisa memasuki hari baru karena Dia. Keluarga kita masih utuh lantaran Dia. Kita ingat, cuma Dia di hati kita. Karena itu, kita berterima kasih dan sujud syukur atas segala hal yang kita kecap. Saat senang kita bisa gembira, saat susah kita dimampukan melewatinya. Itu semua karena kebaikan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang ajaib ini. Tuntun dan bimbing kami oleh tangan-Mu di setiap waktu yang Kau anugerahkan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.